3, 2, 1, go. Halo semuanya, balik lagi di podcast Factory, Fact from Quotes and History. Balik lagi bersama gue, Melia Wulandari, tentunya dengan membawakan quotes-quotes dari tokoh terkenal. Dan kali ini gue akan bawain quotes dari salah satu tokoh yang mungkin bagi kaula muda mengenalnya sebagai seorang sosok penyair dan juga yang suka menyuplai quotes-quotes asmara mereka. Mungkin seperti itu ya. Beliau ini adalah Khalil Gibran. Beliau merupakan seorang penyair, penulis, filsuf sekaligus seniman dari Lebanon yang lahir pada tanggal 6 Januari 1883 dan telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 10 April 1931 di New York, Amerika Serikat. Gibran pertama kali menulis drama pada tahun 1901 hingga 1902 di Paris. Spirit Rebellious merupakan karya pertamanya yang ia tulis di Boston lalu diterbitkan di kota New York. Karya-karyanya bahkan sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Dan salah satu karya tulisnya yang terkenal adalah The Prophet atau dengan judul Sang Nabi. Dengan latar beliau yang notabene-nya adalah seorang penyair, salah satu quotes yang akan gue bawain akan menyinggung masalah asmara. Yang bunyinya, cinta itu burung yang indah, yang mengemis untuk ditangkap tetapi menolak untuk dilukai. Jadi kalau gue telaah mengenai quotes dari Khalil Gibran ini, ketika seseorang itu jatuh cinta dan mulai merasakan adanya benih-benih asmara terhadap seseorang, maka mereka akan membuat seseorang ini menjadi seorang penjaga yang menawan dirinya. Namun dirinya ini siap untuk ditawan dengan syarat bahwa mereka dalam hubungan tersebut tidak akan dilukai, melainkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan meskipun merasa lebih sedikit diprotektifkan atau dijaga atau lebih tidak sebebas sebelumnya. Orang yang mengemis cinta ini akan merasa dengan senang hati untuk melakukan hal-hal yang menjadi peraturan dalam hubungan tersebut. Jadi meskipun mereka tidak bebas, setidaknya mereka merasakan ketidakbebasan tetapi dipenuhi dengan balutan rasa cinta kasih dan juga kasih sayang dengan pasangannya tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Bukan hanya terkenal dengan quotes-nya yang berbau asmara, tetapi Gibran juga pernah menuliskan sebuah quote yang akan gue bacain, di mana ini menyinggung masalah kekuatan jiwa seseorang yang bunyinya, akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat. Karakter terkuat ditandai dengan bekas luka. Jadi kalau gue artiin, ketika seseorang itu pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya, lalu kemudian ia bisa bertahan dan bisa menyelesaikan masalah tersebut, ia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Jadi ketika bekas luka itu mampu ia sembuhkan sebelumnya, mungkin ketika ia mendapatkan tantangan dan mendapatkan luka lagi, maka ia akan lebih siap untuk menghadapi luka tersebut dan bisa menyembuhkannya kembali. Jadi kalau gue ringkas, mereka yang memiliki pengalaman dalam masalah luka, mereka akan lebih siap untuk menyembuhkan lukanya tersebut. Dan ketika itu, maka seorang tidak akan takut untuk menangani sebuah risiko yang akan dihadapi ke depannya. Jadi bukan hanya kita itu takut pada risikonya, tetapi kita harus juga siap menghadapi peluang-peluangnya juga. Jadi walaupun risiko itu selalu ada, tetapi sebagai seorang yang kuat, maka kita harus mampu mengalahkan risiko tersebut dengan berbekal pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi mungkin seperti itu. Untuk quote selanjutnya juga tidak kalah menarik. Ini juga menggambarkan kita harus bisa lebih optimis dan harus membuang rasa pesimis yang ada dalam diri kita. Kalau menurut Gibran, orang-orang optimis itu melihat bunga mawar bukan dari durinya, melainkan orang-orang yang pesimis hanya terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Jadi bisa dijelaskan di sini ketika seseorang yang optimis
mereka tidak hanya terpaku pada resiko-resiko yang akan ditanggungnya setelah melakukan rencana yang telah mereka buat, tetapi mereka hanya akan terfokus pada peluang-peluang yang bisa menghasilkan keuntungan atau menghasilkan tercapainya tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan orang yang pesimis, mereka hanya terpaku pada duri atau resiko-resiko yang akan diterimanya ketika melakukan sebuah planning. Hal ini tentunya menjadi sebuah tamparan bagi kita-kita yang pernah merasa pesimis terhadap suatu rencana. Seharusnya kita bukan hanya terpaku pada duri yang menyakitkan pada bunga mawar tersebut, tetapi kita juga bisa melihat betapa indahnya bunga mawar. Yang diibaratkan bahwa bunga mawar ini adalah hasil yang kita peroleh setelah melakukan planning dengan baik dan juga sesuai dengan rencana kita. Jadi ibaratkan saja bahwa mawar adalah motivasi kita agar bisa melakukan usaha maksimal kita sehingga kita bisa menikmati keindahan bunga mawar ini tanpa harus memperhatikan atau memfokuskan diri pada duri-durinya atau hanya terfokus pada risikonya saja. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa kemungkinan terburuk juga harus dipikirkan, tetapi keindahannya juga tidak harus dilupakan karena keindahan tersebut bisa memotivasi seseorang agar bisa menjadi lebih semangat dan lebih fokus pada tujuan yang ingin mereka gapai. Jadi seperti itu. Sebagai penutup dari quotes Khalil Gibran ini, gue akan bacain sebuah quotes yang menyangkut religiusitas, di mana kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu. Semestinya, kita juga bisa berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. Jadi kalau diartiin dari quotes Gibran ini, seseorang itu akan merasa membutuhkan Tuhan ketika mereka diliputi oleh kesusahan. Sebaliknya, ketika mereka diliputi oleh kegembiraan, justru mereka akan merasa terbuai dan melupakan Tuhan yang telah memberikan kebahagiaan tersebut. Semestinya kita sebagai hambanya bisa melakukan hal yang sama ketika diliputi oleh rasa bahagia sebagai rasa syukur atau perwujudan syukur kita ketika mendapatkan kebahagiaan. Karena ketika kita bisa bersyukur, maka Tuhan juga akan menambah nikmat kita dan juga kebahagiaan kita tersebut. Jadi jangan menjadi seorang yang agamis ketika lo merasa kesusahan, tetapi menjadi ateis ketika mendapatkan kebahagiaan. Mungkin itu quotes pada episode Factory kali ini. Semisal dari teman-teman ada saran, kritik, dan juga request tokoh siapa yang akan gue bahas lagi di Factory selanjutnya, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Dan apabila kalian suka, bisa di like, share, and subscribe, and see you next video.